Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping di SMK Pasundan 2 Banjar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, Ibu selaku staf pengajar di SMK Pasundan 2 Banjar. Nama Ibu adalah Ibu Ina Rosina SPD. Ibu sebagai guru mata pelajaran Bahasa Inggris dan Seni Budaya. Yang pertama, Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa baru pada tahun ajaran 2021-2022. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada seluruh siswa baru kelas 10, Ibu akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Untuk siswa, silahkan di rumahnya masing-masing bisa mengikuti dan bisa meresume atau menyimpulkan di bukunya masing-masing. Yaitu materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi pendidikan karakter. Adik-adik sekalian, pendidikan karakter atau yang disebut dengan moral education. Mungkin siswa-siswi Ibu di rumah sudah tahu atau hafal apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam penguatannya termasuk dalam konteks yang sekarang ini sangat benar-benar menjadi suatu krisis moral di negara kita, yaitu kurangnya nilai moral dari seluruh lapisan masyarakat yang notabene backgroundnya memang dari awal, dari jenjang sekolah belum begitu paham tentang pendidikan karakter. Untuk itu, Ibu memberikan masukan salah satu pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks ini sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Antara lain, kalau di lingkungan sekolah, salah satu contohnya adalah saling mencontek. Kemudian di lingkungan banyaknya tindak kekerasan kepada anak atau remaja yang sekarang ini banyak pergaulan bebas dari mulai pertama mengenal obat-obatan terlarang atau yang disebut dengan narkoba. Kemudian adalah yang disebut penyalahgunaan obat-obatan. Selanjutnya ada lagi yaitu pornografi. Di dunia digital ini, pornografi itu salah satu dampak paling utama dalam salah satu pergaulan bebas. Nah, kita sebagai siswa harus bisa menyaring bahkan itu dari lingkungan sekitar ataupun dari media digital atau media sosial, kita bisa menilai mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, Ibu akan paparkan ada salah satu pengertian para ahli, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter, silakan boleh ditulis masing-masing di bukunya menurut Likona. Ibu akan bacakan. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat ditemukan salah satu definisinya adalah pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Likona, yaitu pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Ada lagi yang kedua, pendidikan karakter menurut Suyanto. Beliau mendefinisikan bahwa karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi salah satu ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Kemudian yang ketiga ada lagi pendidikan karakter menurut Kertajaya, yaitu sama ya, umumnya karakter itu adalah salah satu ciri khas
yang memiliki karakteristik kuat dalam kepribadian tertentu, serta merupakan, ada yang menyebutkan dalam kalimatnya adalah di sini mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak. Jadi ada pola pikir, ya, ada proses ketika bersikap, berucap dan merespon sesuatu. Itu menurut Kertajaya. Ada lagi yang keempat, perbandingannya pendidikan karakter menurut kamus psikologi, ya. Bisa dicari di Google juga, yang memaparkan karakter itu adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang biasanya berkaitan dengan sifat relatif, ya, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Nah, di sini ada juga yang berisikan 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Ada yang tahu di rumah apa saja 18 butir itu? Salah satunya yang pertama adalah religius. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing, ya. Kedua, jujur, ya. Berani tidak untuk bohong, selalu memberikan fakta. Tidak pernah bohong. Yang ketiga adalah toleransi dalam kehidupan beragama ataupun kita berbeda ras ataupun pandangan, itu salah satu menjadi titik tolak ukur bahwa pendidikan karakter dari toleransi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu disiplin. Siswa itu dapat dilihat dari kedisiplinannya. Yang pertama, kebiasaannya dari waktu kecil, masuk SD, kedisiplinan dalam disiplin waktu yang paling penting. Salah satu contohnya ketika masuk ke sekolah, datang tepat waktu, pulang pun tepat waktu. Ada lagi ditambah lagi dengan kerja keras. Seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, sekarang zamannya emansipasi, semuanya itu sama rata. Jadi kerja keraslah selagi kalian sehat, kalian berpikir, kalian mempunyai tujuan ataupun cita-cita. Nah, ini selanjutnya adalah kreatif, atau kalian dituntut kreativitas. Jadi kalian menciptakan ide-ide baru supaya kalian, kalau bahasa Sundanya itu mengulik lah, ya, mengulik. Kalau kalian di jurusan apa sekolahnya, mesin contohnya ataupun TKR, kalian itu berkreasi. Apa saja muncul ide baru untuk menjadi salah satu gagasan yang baik ataupun gagasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya mandiri. Jadi kemandirian seorang siswa ataupun remaja itu adalah sebagai salah satu paradigma. Yang pertama adalah kemandirian, berhubungan dengan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu, selalu menanyakan apa yang belum paham. Kemudian ketika mendapatkan berita-berita apapun, selalu mencari tahu kebenarannya. Selanjutnya lagi ada demokratis, ya, demokratis. Kalau demokratis mungkin kalian belum terlalu paham, tapi kalian bisa selalu membuka wawasan atau informasi, kemudian menyerapnya bukan secara sepihak. Jadi selalu mempertanyakan benar atau tidaknya. Itu demokratis. Kemudian ada lagi, ini yang sulitnya adalah semangat kebangsaan, ya. Meskipun seorang siswa yang masih belajar, semangat kebangsaannya itu kadang masih dipertanyakan karena rasa cinta tanah air biasanya masih kurang, ya. Jadi ibu menekankan kalian sudah menjadi siswa SMK, semangat kebangsaan kalian, salah satu apresiasi kalian terhadap pahlawan, kemudian selalu mengikuti upacara bendera, itu termasuk semangat kebangsaan, ya. Jadi melanjutkan cita-cita pahlawan, ya, atau untuk mengisi kemerdekaan. Berhubungan tadi dengan cinta tanah air. Kemudian menghargai prestasi. Menghargai prestasi itu bukan dari peringkat atau ranking, ya. Jadi menghargai prestasi itu adalah salah satu kebanggaan ketika seseorang ataupun siswa bisa melakukan sesuatu. Itu adalah menghargai prestasi. Selanjutnya itu adalah bersahabat atau komunikatif.
sesama teman. Karena sekarang sedang daring, pasti siswa A dan siswa B belum begitu kenal. Kalau belum kenal di luar sekolah ya. Nah, di lingkungan sekolah kalian bisa berinteraksi karena sekarang lewat media sosial atau dengan WhatsApp itu kalian bisa saling komunikatif, saling menanyakan materi atau pelajaran yang belum hafal. Ada lagi cinta damai. Nah, cinta damai adalah salah satu pemupukan remaja ya, remaja. Karena dari mulai remaja kalian mulai mencari jati diri. Salah satunya adalah kalian saling bergaul, berkomunikasi seperti tadi yang Ibu bicarakan, yaitu cinta damai. Jadi memupuk rasa kerukunan antar teman, antar masyarakat atau antar warga. Nah, ini lagi ada gemar membaca. Kebetulan di sekolah kita ada yang disebut program literasi ya. Jadi ada sebelum masuk sekolah kelas itu kalian berdoa pembiasaan Asmaul Husna, kemudian kalian dengan literasi gemar membaca. Ada buku disiapkan di kelas masing-masing. Selanjutnya ini penting juga peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Ini 3 yang harus disinkronkan. Sekalian mencintai kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Jadi kalian bukan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan kalian, di rumah kalian selalu menjaga kebersihan. Nah, bisa disimpulkan dari keempat definisi pendidikan karakter yang 4 tadi, kalian bisa simpulkan di buku kalian masing-masing, yaitu kalau di sini Ibu akan memberikan kesimpulannya. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya lagi ada memahami pendidikan karakter dengan mencanangkan 9 pilar karakter. Ada 9 karakter ya, ada 9 komponen. 1, karakter cinta tanah air berhubungan dengan tadi ya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran. 4, hormat dan santun. 5, dermawan. 6, percaya diri dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, karakter, toleransi, kedamaian, dan kesatuan ya. Ingat-ingat itu adalah 9 pilar karakter ya. Mudah-mudahan ini sebagai pendidikan karakter yang memunculkan siswa-siswa di sini menjadi salah satu karakter yang berbudi luhur, terpuji, dan insya Allah cita-cita kalian bisa tercapai dengan mengaplikasikan 9 komponen unsur kepribadian tersebut. Nah, dari karakter tersebut biasanya ada dampak ya, dari dampak pendidikan karakter. Salah satu dampaknya adalah terhadap keberhasilan akademik. Nah, makanya dihubungkan dengan cita-cita. Jika kalian ingin menjadi salah satu siswa yang berhasil dalam akademik itu dalam pelajaran ya, salah satunya. Tetapi ketika kalian lulus, kalian juga dituntut untuk berhasil dalam pekerjaan kalian ya, sukses dalam berwirausaha juga bisa. Nah, salah satu contohnya adalah hal ini sesuai dengan pendapat keempat tadi, Pak disebutkan Pak Thomas tadi. Selanjutnya dari hasil buku psikologi yang menyatakan bahwa mengkomplikasikan sebagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah, dikatakan bahwa sederet faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Salah satu faktornya yaitu resiko disebutkan bahwa kecerdasan otak, tetapi pada karakternya yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, anak-anak biasanya atau siswa bermasalah ya,
dapat dilihat sejak usia dini atau prasekolah ya, sekitar kurang lebih 6 atau 7 tahun di sini ya. Jadi kalian harus paham betul nih, berarti pendidikan karakter itu sangat penting. Nah, sebaiknya kalian sebagai para remaja ya, kenakalan, tawuran, narkoba, miras atau perilaku seks bebas atau dan lain sebagainya ya, pornografi, tolong dihindari dari aspek apapun ya. Karena seiring dengan sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semua dalam waktu dekat, tiap sekolah bisa segera menerapkan agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agamanya masing-masing. Nah, untuk materi pendidikan karakter Ibu cukupkan sekian. Jikalau ada pertanyaan bisa nanti kita sharing lagi. Kalian tulis saja di buku kalian masing-masing apa kesimpulannya, apa isi materinya ya. Ibu cukupkan sekian. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.